Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kedatangan kami ke MUI Pusat ini diterima oleh pengurus pusat MUI. Tadi hadir menemui kami di ruangan serbaguna Pak Sekjen MUI Bapak Amir Syah Tambunan, dan juga ada Pak Kiai Abdullah Zaidi, Ketua MUI dan Pendidikan Organisasi Ulama MUI, dan yang satu lagi adalah Pak Iksan, beliau adalah Komisi Bidang Hukum dan HAM MUI Pusat. Alhamdulillah kami tadi sudah menyampaikan terkait pemberitaan-pemberitaan yang disampaikan oleh mantan istri klien kami, bahwa aduan kami di sini, mantan istri beliau secara hukum Islam telah melakukan 5 dosa besar. 5 dosa besar itu, satu diantaranya dia telah melakukan nusuk, kabur dari rumah tanpa izin suami. Itu menurut hukum Islam adalah dosa besar. Kedua, dia telah membicarakan hubungan suami istri kepada ruang publik, yang itu diharamkan dalam hukum Islam. Ketiga, dia meminta cerai tanpa alasan yang disyariatkan oleh agama Islam. Keempat, dia membicarakan aib suami, itu namanya ghibah. Yang kelima, dia telah melakukan fitnah. Fitnah telah menuduh mantan suaminya melakukan hubungan seks yang menyimpang. Padahal fitnah itu tadi didalilkan dalam hadisnya, fitnah asadu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi dosa fitnah itu lebih besar dari dosa pembunuhan. Intinya seperti itu. Dan alhamdulillah tadi pihak MUI akan mengkaji temuan-temuan kami di penyampaian-penyampaian kami ini. Tadi kami meminta agar secara kelembagaan MUI hadir dalam perkara ini, agar pendapat MUI ini menjadi dalam bahasa hukum ini jurisprudensi, dalam artian menyampaikan pendapat ini agar tidak terjadi lagi hubungan-hubungan suami istri yang diumbar di publik seperti itu, karena itu merupakan dosa besar menurut hukum Islam. Dan alhamdulillah pihak MUI menyatakan sepakat bahwa itu semua 5 hal tersebut adalah terpenuhi sebagai dosa besar dalam hukum Islam. Dan kita menunggu langkah selanjutnya dari MUI akan melakukan berupa pendapat ataupun melakukan berupa fatwa. Itu kami menunggu langkah selanjutnya dari MUI Pusat. Jadi seperti itu. Tapi kalau untuk kedatangan selain konsultasi, mungkin dari MUI mungkin akan membantu untuk menyelesaikan kasus ini atau gimana? Ya, kalau beliau menyarankan dalam perkara ini dari awal harusnya diselesaikan secara kekeluargaan, karena hubungan suami istri itu nggak boleh dibicarakan di depan publik. Tetapi karena ini sudah menjadi bola liar, sudah terekspos di publik, jadi menyerahkan ke masing-masing pihak agar perkara ini sesuai ranah hukum yang berlaku, dikembalikan lagi kepada para aparat penegak hukum yang menangani perkara ini. Dalam hal ini MUI tidak mau mengintervensi langkah-langkah hukum yang sudah diambil oleh kedua belah pihak. Intinya seperti itu. Dalam hal ini MUI hanya mau hadir menyampaikan secara kelembagaan bahwa ini semua yang disampaikan bukan terpenuhi dalam arti merupakan dosa-dosa besar yang dilakukan oleh seorang istri terhadap seorang suami. Ini seperti itu. Tapi gimana nanti tanggapannya? Ya, alhamdulillah hari ini kita diterima dengan baik ya oleh Pak Sekjen ya Majelis Ulama Indonesia. Ada juga Pak Kiai Abdullah Zaidi. Nah, Pak Kiai Haji Abdullah Zaidi, beliau adalah Ketua MUI Bidang Pendidikan. Ketua MUI Bidang Pendidikan dan Kaderisasi Ulama. Ada juga Pak Ihsan adalah Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia. Tapi tadi kami cukup lama mengadakan audiensi di ruangan di aula ya, di aula Majelis Ulama Indonesia. Kesimpulannya berarti Abi cukup tenang ya mendengar tadi pendapat dari pihak MUI, bisa dibilang seperti itu. Kita ketemu dengan para ulama kita ya yang berkompeten di bidang fatwa kan gitu ya. Nah, mungkin setelah ini apakah karena tadi juga sempat sudah melaporkan di Polda Metro, bahkan di Barreskrim juga ada, langkah apa lagi yang akan Abi lakukan beserta dengan tim? Kami nanti akan melakukan langkah hukum lain
terkait beberapa pihak yang sudah melaporkan klien kami ini. Ada siapapun itu yang sudah melaporkan klien kami akan melakukan laporan balik. Ya, seperti itu. Pihak MUI sendiri akan mempertemukan Adi dengan Marina nggak sih? Ya ada upaya seperti itu nggak? Maksudnya mendamaikan atau mungkin langkah MUI kami tidak bisa mengintervensi. Saya hanya menyerahkan mohon MUI hadir dalam perkara ini seperti itu. Adapun hadirnya MUI dalam perkara ini dalam bentuk apa, itu kewenangan mutlak dari MUI. Intinya seperti itu. tapi belum ada omongan rencana mungkin dari MUI sebagai penengah lah bisa dibilang, karena kan dari pihak seberang juga kesini juga gitu, sempat kesini juga. Kan sudah ada, cuman mereka kan mau diadakan musyawarah. Musyawarah antar pimpinan, antar kiai, antar bidang-bidang yang ada kaitannya dengan perkara ini. Jadi kami hanya menunggu saja, menunggu agar MUI mau hadir dalam perkara ini seperti itu. Bang, agak sedikit mundur sedikit, seperti tadi dibilang sudah melaporkan Marlina. Betul. Kapan itu Bang? Melaporkan Marlina tadi LP udah terbit hari ini, udah dijerat pasal 311 dan atau 310 KUHP tentang fitnah dan pencemaran nama baik yang ancaman pidananya itu 4 tahun. Ya. Jadi sudah dilaporkan? Sudah, LP sudah terbit dan rekan-rekan media tadi sudah mengambil gambarnya semua. Jadi, Dan tadi mungkin selain konsultasi tentang mantan istri, mungkin soal yang inisial S juga lagi, atau emang saya sampaikan Enggak, siapapun yang melaporkan kepada klien kami akan saya lakukan laporan balik, dan juga orang-orang yang sudah melaporkan klien kami tadi juga sudah saya sampaikan ke pihak MUI bahwa pihak MUI tetap akan menentukan langkah-langkahnya, nanti akan diumumkan nanti selanjutnya. Tapi sosok S sendiri Pak Abi mengenal? S itu siapa, saya nggak kenal. sempat ada bisnis rumah katanya di tahun 2019, apakah betul itu? Jadi begini, saya katakan ya, orang yang minta tolong sama saya untuk dipromosiin barang itu banyak di Instagram saya kan gitu. Apalagi 2019 kan gitu ya, banyak sekali orang minta jualkan mobil, tolong dong promosiin dong gitu loh, tanah, rumah gitu ya, yang lain ya. Saya nggak tahu itu siapa yang mana dan S itu yang mana. Tapi menanggapi dia soal pakai Malik ini, ada ini gimana penanggapannya? Saya nggak ngurusin masalah itu ya. Ini murni masalah pribadi saya sama mantan istri saya. Tapi terakhir mungkin untuk komunikasi udah kontak Sama siapa? sama mantan istri. Saya kan dari awal diblokir sama dia. WA Ada lost kontak. lost kontak. Dari awal saya waktu dia pergi meninggalkan rumah, WA saya diblokir, nomor HP saya diblok, semua diblok, jalur komunikasi semua ditutup sama dia. Saya kan tanggal 6 udah ke rumah dia. Tanggal 6 saya menjatuhkan talak ke dia. Jadi Dan saat pada penjatuhan talak tanggal 6 itu pun tidak ada kericuhan, tidak ada keributan apapun. nggak ada. Berakhir dengan baik, bahkan semuanya saling minta maaf barangkali ada kesalahan atau kekhilafan yang sudah menyakiti hatinya. Begitu pun beliau selaku klien kami sudah minta maaf, ya udah maafin juga Abi, barangkali ada selama berumah tangga apa kamu punya kesalahan, beliau minta maaf. Berakhir dengan baik tanggal 6. Makanya beliau kaget pada tanggal 12 September tiba-tiba muncul di media ada pengacara menyampaikan bla 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 yang menyerang nama baik beliau. Ini seperti itu. Jadi masalah kehormatan diri saya. Ya tanya sama tadi. Jadi mungkin ada rencana untuk preskon mungkin kan sampai saat ini mungkin biar masalah clear, mungkin biar jamaah tidak pasir nih, mungkin ada rencana untuk preskon untuk meluruskan semuanya. Enggak, kalau masalah itu udah clear. Silakan tanya ke manajemen travel. Ya, gitu ya. Ya, Sama-sama.